Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 yes. Anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan tetap semangat walau kalian belajar di rumah. Anak-anak, materi kita hari ini adalah tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 2. KDIPA 3.2 membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. 4.2 membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya dan slogan upaya pelestariannya. Indikatornya adalah 1. Peserta didik dapat mengamati daur hidup kupu-kupu dan daur hidup belalang. 2. Peserta didik dapat menjelaskan daur hidup kupu-kupu dan daur hidup belalang. 3. Peserta didik dapat membedakan daur hidup kupu-kupu dan daur hidup belalang. 4. Peserta didik dapat menuliskan kesimpulan mengenai daur hidup kupu-kupu dan belalang. Tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan pembelajaran ini, peserta didik dapat mengamati daur hidup kupu-kupu dan belalang. Melalui penugasan, peserta didik dapat membedakan daur hidup kupu-kupu dan daur hidup belalang. Melalui penugasan ini, peserta didik dapat membuat kesimpulan mengenai daur hidup yang berbeda dengan tepat. Anak-anak, tentunya kalian pernah melihat kupu-kupu yang terbang dengan sayapnya yang indah dan menarik. Dan tahukah kalian bahwa kupu-kupu yang indah tersebut berasal dari ulat? Lalu, bagaimana ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu? Ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu karena mengalami metamorfosis. Nah, untuk itu kita akan membahas mengenai metamorfosis. Yang sering ditanyakan adalah apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Metamorfosis Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, metamorfosis sempurna. Cirinya adalah mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya, mengalami fase pupa atau kepompong. Kedua, metamorfosis tidak sempurna. Cirinya adalah mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya, tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna: katak, kupu-kupu, dan nyamuk. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna: belalang, kecoa, dan capung. Metamorfosis kupu-kupu termasuk ke dalam metamorfosis sempurna. 1. Telur. Telur adalah tahap paling awal dalam proses ini.
di mana kupu-kupu meletakkan telurnya pada ranting dan daun yang disukainya. Telur kupu-kupu biasanya membutuhkan waktu sekitar 3-5 hari untuk menetas. 2. Larva atau ulat. Setelah telur menetas, seekor larva atau ulat keluar dari cangkang dan mulai mencari makan berupa dedaunan di sekitarnya. Setelah ulat merasa cukup untuk makan, ia akan mencari tempat untuk menjadi sebuah kepompong. 3. Kepompong atau pupa. Kepompong biasanya dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat dan keras. Kepompong akan berpuasa selama 7-20 hari dengan tidak makan dan tidak minum. 4. Kupu-kupu dewasa atau imago. Imago adalah proses sebuah kepompong akan berubah menjadi seekor kupu-kupu. Setelah keluar dari cangkang kepompong, kupu-kupu akan merangkak ke atas dahan agar tubuhnya mengering dan sayapnya bisa berfungsi dengan normal. Jadi, metamorfosis kupu-kupu meliputi telur, ulat atau larva, kepompong, dan kupu-kupu. Metamorfosis belalang, termasuk metamorfosis tidak sempurna. 1. Telur. Pada proses metamorfosis belalang diawali dengan fase telur. Telur belalang terbentuk hasil dari pembuahan sel telur belalang betina yang dibantu dengan spermatozoa pada belalang jantan. 2. Nimfa atau belalang muda. Setelah telur belalang menetas, maka kemudian akan keluar nimfa atau bayi belalang mungil yang biasanya berwarna putih dan belum mempunyai sayap serta alat reproduksi. Fase nimfa umumnya berlangsung kurang lebih 25-40 hari. 3. Belalang dewasa. Pada fase perubahan nimfa menjadi belalang dewasa memerlukan waktu 25-30 hari. Sayap akan berkembang sepenuhnya. Jadi, metamorfosis belalang meliputi telur, nimfa atau belalang muda, dan belalang dewasa. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian mengenai metamorfosis. Untuk itu, sekarang kerjakan latihan soal dan jangan lupa kirim foto tugas kalian ke WA grup.
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.